Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk keduanya kita untuk pengecekan mesin, pengecekan ruang mesin. Maaf. Kebanyakan kan yang nge-share di YouTube itu cuman lihat ini apa silen yang orisinil di sini nih, silen balbu rata-rata gitu ya, tips-tipsnya. Sebetulnya itu udah nggak zaman. Sekarang ini harga mesin paling sekitaran 400-500 lah. Jadi pasti kalau terjadi crash itu pasti diganti. Pasti diganti sekarang. Kalau dulu kan susah spare part, sekarang kan mudah, jadi susah. Kalau kita lihat cuman dari kap mesin, sealer, ataupun ini nih, ini juga sekarang banyak dijual di toko-toko online. Yang harus kita tahu yaitu ciri khas warna ruangan mesin tiap mobil. Jadi berbeda ya, kalau misalkan Avanza Xenia yang generasi pertama ataupun yang all new, warna ruangan mesinnya biasanya warna abu-abu seperti warna oksi lah, abu-abu seperti ini, cuman agak tua tapi nggak terlalu ngedop, beda aja. Jadi kalau ada Avanza Xenia, jadi kita harus tahu dulu kalau kita mau cari Grand Lipina atau cari apalah, jadi harus cari referensi dulu ruangan mesinnya gimana warnanya. Takutnya kalau udah pernah crash, ininya diganti baru, kap mesin baru, ininya sekalian dicat gitu, dicat disamain sama, pokoknya catnya sama aja gitu. Beda lagi kalau cuma diganti ininya nih. Pengalaman saya kalau nyari mobil yang murah ya, pernah ininya diganti, kap mesin diganti, ruangan mesin cuman dulu pernah kelihatan di sini nih. Di situ kan ada sasis ya. Sasis di situ udah naik dempul di bawah. Jadi kalau kita nggak teliti itu, jam terbang kita belum tinggi, bahaya aja kalau lihat di bawah itu. Harus benar-benar digetok-getok nih. Soalnya kan kalau gini cuma ganti 500, taruhlah ini 500 cuma ganti 1 juta kan. Kalau bawah mah jarang diganti gitu. Nanti untuk pengecekan mesin nanti di video yang terpisah ya, soalnya banyak yang harus dicek, mulai dari kekentalan oli, dalaman head cylinder itu yang ada klepnya, bukan dari suaranya saja gitu. Jadi kalau untuk melihat bekas tabrakan atau tidak kan tadi udah dibahas ya, mulai dari ini terus harus ada referensi dulu warna ruangan mesin mobil yang mau kita cari gitu. Soalnya beda-beda, tiap mobil itu beda-beda, ada yang dicat, ini kan abu ya, tuh abu. Kalau Avanza Xenia itu beda lagi gitu. Terus ada lagi nih, nanti kalau bekas tabrakan crash yang benar-benar tabrakan yang benar-benar kerusakannya parah, itu lebih sulit lagi untuk dibedakannya, soalnya spare partnya semuanya udah diganti gitu. Jadi walaupun kan ada tips-tips ya, yang buka ini lihat titikan-titikan las sini apa enggak gitu ya. Terus bagasi belakang dilihat masih orsinil atau enggak. Nah sekarang yang lebih parah, karena kan sekarang kebanyakan mobil itu
udah monokok ya, sasis sama bodinya itu udah nyatu, bukan leather frame kayak Pajero Innova itu kan masih pakai sasis ya. Kalau sekarang kan kebanyakan monokok gitu yang nyatu. Nah kalau misalkan mobil ini terjadi tabrakan sampai sini nih ataupun sampai sini, pasti sekarang udah banyak spare part kan yang dijual, misalkan di banyaklah yang di Bogor itu ya, yang mobil-mobil bekas tabrakan, misalkan yang bekas tabrakan depan nanti yang diambil belakangnya gitu. Kalau tabrakan belakang pasti depannya yang diambil, atau tabrakan samping ini diambil buat suku cadang gitu. Jadi kalau kebanyakan kalau yang tabrakannya parah, nanti ini dipotong di sini nih, dipotong ke sana, nanti disambung sama bodi yang masih utuh. Misalkan kita kenanya depan, berarti cari bodi yang kena belakang, jadi depannya masih bisa nah itu yang paling bahaya buat yang pencari mobil bekas pemula sampai yang pro aja, itu mah udah sulit untuk dibedakan, karena kita harus membuka dulu ini nih. Nah, plafon bawah harus dibuka dulu, ada lasannya, soalnya kan pasti ada lasan, nggak didempul. Kalau di luar kan digerinda terus didempul udah bagus lagi gitu, kalau dalamnya pasti kelihatan gitu. Nah itu, jadi saya saranin mendingan lah cari mobil itu yang aman-aman saja, yang misalkan harga 60 juta, misalkan mobil pasaran 60 juta, ya cari yang 60 juta, jangan 60 juta nyari yang 45 gitu. Bahaya gitu kalau gitu. Bahayanya gimana? Ya pastilah orang jual murah itu pasti ada kekurangan. Karena kalau logikanya gini, kalau kita butuh uang, jual mobil untuk pengobatan pasti bukan diposting, nggak diposting, pasti dijualnya secara cepat gitu ke showroom ataupun gimana, pasti nggak diposting gitu. Kalau pengecekan banjir kan biasanya dari sini nih, baut-baut dari bawah ada karat atau enggak, nanti ada videonya sendiri nih soal mobil bekas banjir. Soalnya saya pernah menanggulangi mobil Pajero yang bekas banjir sampai di atas dashboard. Nanti akan kita bahas ya, apakah bahaya mobil bekas banjir atau tidak gitu. Terus apa lagi ya, nanti kita bahas masalah mesinnya di part yang ketiga, soalnya videonya biar nggak terlalu panjang gitu. Demikian dulu untuk part 2 nya, tolong di subscribe. Kalau video ini bermanfaat, di share ke teman-teman, ke saudara-saudara, barangkali ada yang mau nyari mobil bekas ataupun untuk konsultasi mobil bekas, bisa di kolom komentar ataupun bisa menghubungi WA di deskripsi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam keberkahan, ada dalam kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.